lagi. Let us pray that our study this morning supaya ada banyak orang yang kembali kepada Tuhannya orang Israel dan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. There was a story told of a king who had one son. Ada suatu cerita mengenai seorang raja yang memiliki satu orang anak laki-laki. He was the prince. Anak ini adalah pangerannya. He was the heir to his father's throne. Dia ini adalah seorang pewaris dari tahta ayahnya. His only child. Satu-satunya anak. As you can imagine, this prince had anything that his heart desired. Bisa dibayangkan bahwa pangeran ini menerima segala sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Anything he wanted belonged to him. Apapun yang dia inginkan, diberikan kepadanya. But his father was very worried about him. Namun si rajanya sangat mengkhawatirkan pangeran. After all, he was his only child. Bagaimanapun juga, pangeran ini adalah anak tunggalnya. One day he would be king. Suatu saat pangeran ini yang akan menjadi raja. And he would protect his son. Dan itu sebabnya dia hendak melindungi pangerannya ini. His son was never allowed to leave his father's palace. Karena perlindungan, anaknya ini tidak pernah dibiarkan untuk meninggalkan istana. His father wanted to make sure that nothing would harm him. Bapaknya itu memastikan bahwa tidak ada suatu bahaya pun yang menimpa anak tersebut. And this young man who had everything had no freedom. Sehingga demikian anak laki-laki ini yang memiliki segala sesuatu ternyata tidak memiliki kebebasan. He could look out at the window Dia bisa melihat keluar jendela and see a great forest from a distance. dan dia bisa melihat dari jauh bahwa ada sebuah hutan. But he couldn't go there. Tapi dia tidak pernah bisa ke sana. He wanted to. Walaupun dia ingin sekali. He devised a plan to escape. Jadi dia merencanakan sebuah pelarian. He just wanted to look. He just wanted to see. Yang dia inginkan hanya pengen melihat hutan itu. Places that he had never seen before. Dan tempat-tempat yang belum pernah dia datangi. And he devised a plan on how to escape. Jadi dia merencanakan bagaimana caranya dia kabur dari istana tersebut. It was early in the morning when the guards were changing. Itu adalah hari pagi hari di mana para penjaga sedang berganti shift. That he slipped out of his father's palace and went into the beautiful forest. Akhirnya dia menyelinap dan keluar dari istana dan pergi ke hutan. And as he was walking, he saw that on a tree there was an archer's target. Kemudian dia melihat ada sebuah pohon yang menjadi target para pemanah. It's a circle within another circle and another circle, each one a different color. Jadi dia melihat ada papan yang lingkaran itu, di dalam lingkarannya ada lingkaran, terus ada lingkaran lagi, lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. He was astounded at what he saw because someone had already been there. Dia heran sekali karena dia baru sadar bahwa ternyata orang lain pernah ada di tempat itu. There was an arrow shot right into the center of this archer's target. Di tengah-tengah papan dia melihat bahwa ada panah yang tertancap di sana. It was a perfect bullseye. Itu benar-benar tepat sasaran di bagian yang tengah. The arrow was right in the center. Jadi panahnya itu persis di tengah. And the young prince wondered who could have shot this so perfectly. Dan pangeran itu heran sekali, siapa ya yang memanah dengan begitu tepatnya? Which archer had already been there? Pemanah siapa yang pernah ada di sini? After he thought about it, he continued to walk a few more steps and came to another archer's target. Kemudian dia berpikir dan dia berjalan lagi semakin dalam ke dalam hutan dan dia melihat papan seperti itu lagi di tempat lain. And again he was surprised because someone had already been there. The arrow there too was in the center of that target. Dan ternyata dia heran juga karena dia melihat bahwa sudah ada panah di situ dan panah itu tepat ada di tengah-tengah. Two in a row, perfect shots. Ada dua tempat dan dua-duanya dengan tembakan yang jitu. Which archer could have shot this? Pemanah siapa sih yang sejago ini? After wandering for a while, he continued to walk and he came to third, fourth, fifth, sixth,
each one a perfect bullseye. Kemudian dia berjalan terus dan dia ketemu yang keempat, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, dan semuanya itu tepat sasaran di tengah. Which archer could shoot with such accuracy? Dan dia bertanya terus, ini sebenarnya pemanahnya siapa yang segitu jagonya? This is what he wanted to know. Ini yang ingin dia ketahui. He finally came to the 10th tree. All the previous 9 were perfect bullseye. Akhirnya dia datang ke tempat yang ke-10, di mana juga tempat itu persis ada anak panah di tengah. Under the 10th tree there was a big fat man with a bow in his hand. Setelah yang ke-10, dia melihat ada seseorang yang gemuk sekali dengan anak panah di tangannya. The prince ran over to him and said, "Sir, you're the best archer I'd ever seen." Dia lari ke orang tersebut dan dia bilang, "Pak, Bapak itu pemanah yang jagoannya sama sekali, ya, benar-benar hebat sekali." None of my father's best soldiers can shoot this well. Dia mengatakan bahwa tidak ada serdadu atau prajurit bapaknya itu bisa memanah segitu dahsyatnya. This was amazing. How do you do this? Ini menakjubkan sekali. Bagaimana caranya? And as the prince asked, the fat man began to laugh and laugh and laugh. Dan ketika dia bertanya, orang gemuk itu mulai tertawa. The prince thought this was very strange. Why is he laughing? Dan pangerannya heran, kok kenapa dia ketawa? And the fat man said to him, "Young man, let me explain to you how I do this." Dan dia mengatakan, orang gemuk itu mengatakan, anak muda, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara saya melakukannya. The first thing I do is I draw a circle on a tree, and then I shoot an arrow. I take an arrow and I shoot it into a tree, and then I draw a circle around it. Dia mengatakan bahwa pertama-tama yang saya lakukan adalah saya ambil anak panah dan saya arahkan ke pohon, dan ketika pohon itu anak panah itu tancap di pohon, barulah saya gambar itu anak panah lingkaran-lingkaran itu. Christianity Kekristenan did not begin in an empty place. tidak dimulai dengan sesuatu yang kosong. Didn't begin in a vacuum. Dia tidak dimulai dari sesuatu yang sama sekali tidak ada. The founders of the church claim that Jesus is the Messiah. Para pendiri gereja pertama-tama mendeklarasikan bahwa Yesus memang adalah Mesias. Mashiach. Mashiach katanya. The idea of a Mashiach is Jewish. Ide dari Mesias itu berasal sebenarnya adalah ide dari Yahudi. The teaching that a man would come at the end of days and bring about a world change of the knowledge of God. Konsep bahwa di akhir zaman akan ada seseorang yang datang dan membawa perubahan ke seluruh dunia mengenai pengetahuan akan Tuhan. Who would be heir to the throne of David? This idea is only found in the Jewish scriptures. Yang menjadi pewaris tahta dari Raja Daud. Konsep ini hanya ada di dalam konsep Yahudi, dunia Yahudi. And therefore, in order for the teachers and founders of the Christian religion to proclaim that Jesus is the Messiah, they had to do two things. Jadi dalam untuk bisa dengan sukses mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesiasnya Yahudi itu, ada dua hal yang harus mereka lakukan. The first thing they had to do was they had to shape the life of Jesus so that it appeared to fit the messianic parameters of the Jewish scriptures. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mereka harus membentuk kehidupan Yesus sedemikian rupa sehingga cocok dengan parameter-parameter nubuat-nubuat Mesias di dalam Alkitabnya orang Yahudi. The second thing they had to do hal kedua yang harus mereka lakukan is change the Jewish scriptures so it appeared to be speaking about Jesus. Yang kedua yang harus dilakukan adalah mengubah Alkitab Yahudi itu sendiri supaya kata-katanya itu persis tepat seolah-olah menunjuk kepada Jesus. There was a question asked here yesterday, how can we learn Hebrew? Kemarin ada satu orang yang bertanya, bagaimana caranya kita belajar bahasa Ibrani? There is a reason why there is not a single Christian school for children in the world that teaches them Hebrew. Ada alasan yang sangat spesifik kenapa gereja-gereja tidak memberikan pelajaran bahasa Ibrani kepada anak-anak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Because if Christians would know the Hebrew language from their childhood, they would leave the church. Karena ketika seorang Kristen yang diajarkan sekecil ini bahasa Ibrani di dalam gereja, mereka akan segera meninggalkan gereja saat itu juga. We do not have the time here this morning to examine every example of when the church and how the church altered the Jewish scriptures. Sayangnya kita tidak punya banyak waktu untuk membahas semua contoh-contoh yang diberi, yang bisa menunjukkan bagaimana gereja mengubah segala sesuatu untuk menunjuk segala sesuatu itu kepada Yesus. We're here together for a small amount of time. Sayangnya kita cuma punya waktu yang sangat singkat. A short time. Singkat sekali. So we're going to examine instead the methods, the techniques of what the church did to change the Jewish scriptures so that it appeared to be speaking about Jesus. Jadi yang kita akan bahas adalah bukan contoh-contohnya, tetapi metodenya yang mereka lakukan untuk mengubah itu semua dan menunjuk Alkitab kepada Jesus. My hope is that once you understand these methods, harapan saya adalah ketika saudara bisa mengerti metode mereka, you too will be able to identify them. Saudara bisa dengan mudah mengidentifikasi sendiri apa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh gereja. The lives of the Jewish people would have been so much easier if they had converted to Christianity or Islam. Ingat bahwa kehidupan orang Yahudi seharusnya menjadi jauh lebih enteng seandainya dengan gampang dia berubah menjadi Kristen atau Islam. We would never have had to endure the persecution that we did if we had become Christians or if we had become Muslims. Seandainya kita akhirnya dari dulu kita pangkat menjadi Islam atau menjadi Kristen, kita tidak akan pernah dianiaya. What do the Jewish people know? What do they understand? Tapi mengapa mereka tidak pindah agama? Karena mereka mengerti sesuatu. Apa yang mereka mengerti? We're going to explore this today. Dan hari ini akan kita bahas. And then later on, we will take your questions. Dan kemudian di sisi berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. The first technique that the church uses is to take a verse from the Jewish scriptures and rip it out of context. Cara pertama yang dilakukan oleh gereja adalah mengambil satu versi, satu ayat dalam Kitab Yahudi, kemudian dia ambil dan robek di luar konteks. Many times when I'm speaking, people ask me, Rabbi, what do you mean by taking a verse out of context? Banyak orang yang bertanya kepada saya, apa artinya mengambil ayat keluar dari konteks? So what I'd like to do with you is give you an example so that you know what I mean. When I use the term take a verse out of context, you know what I'm saying when I express it. Saya akan memberikan contoh yang menunjukkan bagaimana sebuah ayat itu diambil di luar konteks supaya bisa mengerti apa artinya. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Early on in the book of Matthew, di buku Kitab Matius, stop. berhenti di sini. We will stop for a moment. Kita berhenti di sini sebentar. Why the book of Matthew? Kenapa Matius? Meaning, whenever we discuss these kinds of texts that have been changed, most frequently we will be discussing the book of Matthew. Why? Setiap kali kita membahas ayat-ayat dari dalam Alkitab Yahudi yang diubah dan dirobek di luar konteks, selalu saja ini muncul di dalam Kitab Matius. Mengapa? The reason for this is that the book of Matthew, the author of the book of Matthew, was writing for the purpose of converting the Jews to Christianity. Tujuan dari Matius adalah membuat orang-orang Yahudi akhirnya pindah agama dari kekristenan menjadi Keyahudian menjadi kekristenan. Now, as we said yesterday, no one knows who wrote the book of Matthew. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, tidak ada yang tahu siapa yang menulis Kitab Matius. It's written anonymously. Itu sebenarnya ditulis tanpa nama. It was only 100 years later after it was written that Christian scribes would say that Matthew wrote Matthew. Hanya 100-an tahun sesudah itu kitab terbit, barulah bapak-bapak gereja mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Matius. I will, however, call him Matthew because it's simply very convenient.
Namun demikian, saya untuk sementara ini akan menyebut kitab itu sebagai kitab Matius karena memang namanya sudah diberikan seperti itu. The purpose of Matthew is to convince Jews that you need to accept Jesus as your Lord and Savior. Tujuan penulisan Matius adalah mentargetkan orang Yahudi supaya mereka menerima Yesus menjadi Mesiasnya mereka. More than any other book in the Christian Bible, Matthew was speaking to Jews. Dari semua kitab-kitab yang ada di dalam kitab orang Kristen, Matius itu diberikan diberikan kepada orang Yahudi. That was his entire purpose. Itu tujuan khusus pembuatan kitabnya. He wanted to say to the Jewish people that Jesus is your Messiah based on your Jewish scriptures. Tujuan dari kitab itu adalah menunjuk pada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias berdasarkan kitabmu sendiri. Only therefore Matthew presents Jesus as the new Moses. Hanya di kitab Matius itulah Yesus itu digambarkan seperti Musa yang baru. Yesterday somebody asked the question, why does it say in Matthew that I didn't come to change the law, but not to alter the law, but to fulfill the law? Kemarin ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa kenapa di dalam Matius dikatakan bahwa Yesus itu tidak datang untuk membatalkan Taurat, tetapi menggenapi Taurat. You will not find this kind of statement in any other book in the Christian Bible. Perhatikan bahwa pernyataan ini tidak pernah disebut pernyataan ini Yesus ini tidak pernah ada yang muncul di kitab-kitab lain selain kitab Matius. In fact, no other writer in the New Testament knows about a Sermon of the Mount. Ternyata penulis-penulis dari kitab-kitab yang lain itu tidak pernah berbicara mengenai khotbah di bukit. There is no mountain in any other gospel. Tidak ada penyebutan gunung-gunung di dalam Injil-Injil yang lain. Just as Moses stood on the mountain and gave a law, Jesus standing on the mountain and gave a law. Sama seperti Musa yang berdiri di Gunung Sinai dan memberikan hukum, Yesus itu digambarkan Yesus berdiri di gunung dan memberikan sesuatu juga. Matthew therefore will do something that no other writer in the Christian Bible will do. Pada akhirnya penulis Matius akhirnya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan yang penulis-penulis yang lain tidak pernah melakukannya. You might find the same story in both the book of Luke and the book of Matthew. Mungkin saja saudara akan melihat ada cerita-cerita yang sama antara kitab Matius dan kitab Lukas. But Matthew will do something unique. Tetapi Matius akan melakukan sesuatu yang sangat unik. He will say, this is not just a coincidence in the life of Jesus that he did this. Oh no. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Yesus itu bukan sekedar kebetulan. It was foretold in your Jewish Bible that the Messiah had to do this. Ini seperti seolah-olah sudah dinubuatkan bahwa Mesias harus melakukan dan harus menerima ini. And Jesus fulfilled this scripture perfectly. Dan bahwa Yesus sudah memenuhi nubuatan di dalam Alkitabmu sendiri. Matthew will do this 11 times in his book. Matius melakukan hal ini 11 kali di dalam kitabnya. No one else will do this. Tidak ada penulis-penulis lain yang melakukan apa yang dilakukan oleh Matius. Very early on in the book of Matthew, Di awal kitab Matius, we're told the story kita diberikan kisah where Joseph has a dream and he is told that Herod the Great is looking to kill the little Jesus. Di situ dikatakan bahwa Raja Herodes mencoba untuk mencari dan membunuh bayi Jesus. We are told that Herod the Great finds out that a little boy who was born in Bethlehem was destined to be the king of the Jews. Jadi dikatakan bahwa dia mendengar sebuah nubuatan bahwa seseorang yang lahir di Bethlehem ditakdirkan untuk menjadi raja orang Yahudi. Herod does not like the idea that the king of the Jews was born in Bethlehem. Herodes tidak suka kenyataan bahwa itu anak lahir di Bethlehem. He's not happy with this news. Dia tidak senang dengan berita ini. Why would Herod not welcome such information?
Kenapa Herodes itu tidak menginginkan informasi ini? Why would this bother him? Mengapa ini mengganggunya? It's simple. Sederhana saja. He was king of the Jews. Dia raja dari orang Yahudi. He did not want competition. Dia tidak mau kompetisi. He decided therefore to kill every baby born in Bethlehem. Dia memutuskan akhirnya supaya setiap bayi dari Bethlehem dibunuh. Every baby boy was set to be killed. Semua bayi yang baru lahir direncanakan untuk dibunuh. Little Jesus had to be saved from that. Bayi Yesus harus diselamatkan. Does that sound familiar? Kira-kira kisah ini mirip kisah apa? This too is exactly what happened to Moses. Ya, Exactly. Iya, Musa. For Matthew, Jesus is the new Moses. Matius menggambarkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. You won't find stories like this anywhere else in the Christian Bible. Di dalam kitab-kitab lain, kisah ini tidak ditemukan. The little boy was in enormous trouble. Jadi bayi kecil ini berada dalam masalah yang besar. Joseph is told by an angel that quickly take this child out and go to Egypt. Yusuf dikatakan disuruh oleh malaikat untuk segera keluar dari tempat itu dan pergi ke tempat lain. He has to go with Miriam far away. Dia harus pergi dengan Miriam jauh dari tempat ini. Miriam would have to save him from death. Miriam harus menyelamatkan ini anak dari kematian. What was the name of the woman who saved Moses when he was a child? Siapa nama perempuan kecil yang menyelamatkan Musa dari kematian? Miriam. Sama kan? So we are told that Jesus and his mother and Joseph go down to Egypt to escape Herod. Jadi kita didongengin bahwa Yesus dan Maria dan Yusuf keluar dari Bethlehem dan masuk dan lari ke Nazaret. Is this an accident? Apakah ini kebetulan? Is this just a coincidence that the little Savior, the little Messiah, was saved and went down to Egypt as a child? Apakah ini kebetulan bahwa si penyelamat kecil ini, bayi ini diselamatkan dan akhirnya lari ke Mesir? Oh no, Matthew wants you to know that it was foretold in your Bible, in your Jewish scriptures, that the Messiah had to go down to Egypt. Oh tidak. Matius harus memastikan bahwa saudara mengerti bahwa ketika dia lari ke Mesir itu bukan kebetulan, itu memang sudah ada nubuatannya. So the author of the book of Matthew is going to quote the Jewish Bible to prove that the Messiah as a child had to go down to Egypt. Itu sebabnya penulis Matius mengatakan bahwa saya harus membuktikan kepada orang-orang Yahudi ini bahwa ketika Yesus itu harus masuk ke Mesir, itu sudah ada tulisannya di dalam kitab orang Yahudi. Is there anyone in this room that does not have one of these handouts? Please raise your hand. Apakah semua sudah punya kertas ini? Yang belum punya, coba angkat tangan ya, dia bisa diberikan. Ada yang belum punya? Ada satu yang belum punya? Oke, boleh bersama ini ya. I want to read to you from Matthew chapter 2, verse 13 through 15. Pay careful attention to the last part of this passage. Kita akan melihat konsentrasi di kotak yang pertama, Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya hanya akan baca dari ayat 15 saja yang ada di cetak tebal ya, bisa baca. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Out of Egypt have I called my son. Dari Mesir kupanggil anakku. Now, if you look up this verse in your Christian Bible, it will tell you that in fact you will find this passage in the Jewish scriptures. Kalau kita melihat di dalam catatan kaki di dalam Alkitab Kristen, kita melihat bahwa ini adalah kutipan dari Alkitab Yahudi. Matthew was saying that it was foretold hundreds of years later that the Messiah as a child would have to go down to Egypt. Matius mengklaim bahwa ketika Yesus itu keluar dari Bethlehem dan harus dibawa ke Mesir, dia ini sedang memenuhi sebuah nubuatan yang ada di dalam Kitab Yahudi.
Your Christian Bible will tell you that you can find this verse in the book of Hosea, who lived 700 years earlier. Di catatan kaki akan dikatakan bahwa ini kutipan berasal dari Hosea yang ditulis oleh Hosea 700 tahun sebelum Yesus lahir. In fact, ladies and gentlemen, Kenyataannya, saudara-saudara, my precious brothers and sisters, saudara-saudaraku yang berharga, this verse does appear in the Jewish Bible. ternyata memang ayat ini ada. You will find this passage in the Hebrew Scriptures. Kutipan ini ada di dalam bahasa Ibrani-nya. But there is something strange. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. For some reason, Matthew only quoted a part of the original verse. Anehnya, Matius itu hanya mengutip sebagian kecil saja dari seluruh ayat yang ada. For some strange reason, Matthew didn't quote most of the original verse. Entah karena alasan apa, Matius tidak berani mengutip seluruh ayat tersebut. He only quoted a part of it, Dia hanya mengutip bagian kecil saja, a very small part of it. sangat kecil. And the question is why? Pertanyaannya sekarang harus kita tanyakan mengapa? Why didn't Matthew quote the whole verse? Kenapa nggak semua ayat itu dikutip di sana? The answer is, had Matthew quoted the verse in its entirety, you would know immediately that this verse is not speaking about Jesus, is not speaking about the Messiah. Karena kalau Matius ngambil seluruh ayat tersebut, akan ketahuan bahwa itu ayat sebenarnya tidak berbicara tentang Yesus, tapi bahkan bercerita tentang sesuatu yang lain. Now, I've done the work for you on the handout so that you don't have to go back and forth in pages in your Bible. Saya sudah mengajarkan PR untuk Anda supaya bisa kita bandingkan kedua bagian ini. On the upper right-hand side of the same page, you'll see the original verse from the Jewish Scriptures in its entirety. Nah, di dalam kutipan ini, sebelahnya Matius 2:13-15 itu adalah kutipan dari Hosea, tetapi tidak lagi dikutip sebagian, tapi satu ayat penuh. Let's examine this passage. Mari kita perhatikan baik-baik ayat yang sepenuhnya ini. Hosea chapter 11 verse 1. Hosea 11 ayat 1. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Ketika Israel masih muda, aku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, is this verse in Hosea speaking about the Messiah? apakah Hosea ini berbicara tentang Yesus, tentang Mesias? Is this speaking about the Messiah? Hosea 11 ayat 1 ini berbicara tentang Mesias bukan? Baca. Hosea 11 ayat 1 ada di sini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Israel. Ini bicara tentang Israel apa Yesus? Israel. Bicara tentang Mesias atau Yesus? How do you take a verse out of context, rip it out and say this is speaking about the Messiah? Yang dilakukan oleh Matius adalah mengambil ayat itu, ditarik keluar dari konteks dan dengan acak mengatakan bahwa ini tentang Mesias. How do you change my Bible? Bagaimana bisa Matius itu mengubah Alkitabnya orang Yahudi? Why do you quote only a small part of the original verse? Mengapa hanya sebagian kecil diambil supaya tidak ketahuan bahwa ini bicara tentang Israel, bukan tentang Yesus? Look it up for yourself. Lihat sendiri nanti di Alkitab kalian. And if you're going to change my Bible, you think I'm going to convert to Christianity? Dan apabila orang-orang gereja itu mengubah Alkitabku sendiri, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam kekristenan? Destroy my relationship with God? Dan menghancurkan hubunganku dengan Tuhan? Interfere with my connection to the Almighty? Dan menghancurkan hubunganku dengan Tuhan? This, my friends, is technique number 1. Take a verse out of context. Ini adalah teknik pertama yang dilakukan oleh gereja untuk yang mengambil ayat keluar dari konteks. Never be afraid to look at the Bible. Jangan pernah takut untuk melihat seluruh Alkitab dan membaca seluruh Alkitab. If God is on your side, no one can harm you. Ketika Tuhan ada di pihakmu, tidak ada yang bisa melawanmu. If you bow before the God of Israel, no one can harm you. Apabila Anda menunduk dan menyembah Tuhannya Israel, tidak ada orang yang bisa menghancurkan.
That's technique number one. Itu teknik pertama. Let us move on. Sekarang kita lihat yang berikut. I want to read a passage to you from the book of Psalms. Sekarang saya akan membaca sebuah ayat dari Mazmur. And it's Psalm 22, verse 17, just as you see it in your passage on the page. Look at the right side of the next row. Oke, di tabel ini dilihat ada Mazmur 22 ayat 16 atau ayat 17. And just one little warning about this verse. Ini satu peringatan kecil. It's not very important, Sebenarnya tidak terlalu penting, but I don't want you to be confused. tapi saya ingin supaya jangan bingung. This verse is verse 17 in a Hebrew Bible. Ayat ini di dalam Alkitab Ibrani adalah ayat 17. But in the Christian Bible, it will appear as verse 16. Tapi di Alkitab Kristen munculnya sebagai ayat 16. The reason why there is a difference is not important to this program. Alasan kenapa bisa berbeda itu nggak penting untuk program ini. It's just that a Christian Bible counts the first opening verse of Psalms as a title verse and it does not assign it a number. Bagian kitab Kristen mengatakan bahwa ayat pertama itu adalah judul sehingga dia tidak menghitung itu sebagai satu ayat pertama. So therefore in a Christian Bible, the next verse is verse 1. Sehingga di dalam Alkitab Kristen ayat yang berikutnya itu adalah ayat pertama. So therefore in a Jewish Bible, the verse number appears as one later, one larger. Jadi di dalam Kristenan itu malah munculnya di ayat yang lebih besar. Therefore, verse 17 in a Jewish Bible will appear as verse 16 in a Christian Bible. Oleh karena itu di dalam Kitab Yahudi ayat 17 sama dengan ayat 16 sebenarnya di Kitab Kristen. But it's the same verse. Tapi ini ayat yang sama. Please read on the right side, Psalm 22, verse 17, Semua. and what the text says. Oke, yang Mazmur 22 ayat 17 dikatakan bahwa yang sebelah kanannya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa mereka memegang kaki dan tanganku. Sebelah kanan, ya kita baca, anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa mereka memegang kaki dan tanganku. Who is that speaking about? Yang kanan ini, kalau kita baca Mazmur 22 ayat 17 sebelah kanan, ini kira-kira bicara tentang siapa? Who? Tentang siapa? Daud. Tentang Daud. Bisa jadi. Ada lagi? Let us read that exact same verse. Mari kita baca ayat yang sama. But this time we'll read it exactly as it appears in your Christian Bible. Tapi kali ini kita akan baca persis seperti yang Anda dilihat di dalam Alkitab Anda. Move your eyes to the left side of the same row. Oke. Dari sini Mazmur yang tadi kita lihat yang sebelah kiri. Mazmur 22 sebelah kiri. And Saya bacakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. who does that sound like it's speaking about? Kalau yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini kira-kira bicara tentang siapa? Tiba-tiba semua orang, How did that happen? kok bisa? It was the same Ini verse. ayat yang sama loh. When you heard the verse the first time, you weren't sure who was speaking about. Waktu kita baca yang sebelah kanan, ditanya ini tentang siapa, saudara tidak bisa jawab. But when you heard the verse the second time, the way it appears in your Christian Bible, everybody said Jesus. Dan ketika kita melihat sebelah kiri dan membaca seperti apa yang tertulis di dalam LAI atau di dalam Alkitab Kristen, tiba-tiba semua orang sepakat ini tentang Yesus. What was it about the word? What was it about the text in the second reading that sounded like it was speaking about Di Jesus? dalam ayat yang sebelah kiri, kata apa yang mengingatkan saudara yang seolah-olah itu seperti Yesus? It says they appeared.
pierced. Ya, ini katanya menusuk, ya kan? It sounds like a crucifixion, doesn't it? Bunyinya tuh seperti waktu penyaliban, kan? There's only one problem, my friends. Masalahnya cuma satu. This very important word pierced Kata menusuk yang kalau saudara baca di sini is found nowhere in the original Hebrew. di dalam bahasa Ibrani yang nggak ada sama sekali. You could see the Hebrew in between the two Di passages. tengah ini, di tengah, di kolom tengah itu kita lihat ada bahasa Ibraninya. The arrow is pointing to a word which says ko'ari. Kita lihat ada tanda anak panah ya di bawahnya. Kita lihat semua ada anak panah. Anak panah itu menunjuk satu kata Ibrani, bacanya itu ka'ari. The word ko'ari means like an ari. Like an ari. Kata ka'ari artinya seperti ari. What is an ari? Ari itu apa? It's a man's name. Ini sebenarnya nama laki-laki, sering dipakai sebagai nama anak laki-laki. Ari, Arye. Ari, Arye. This is a common name for a man. Ini nama seorang laki-laki. Benar kan? Bahasa Indonesia juga ada di Indonesia. What is an Ari? Ari itu artinya apa? It's the same word in Indonesian. Wow, that's great. It's the Singa, same. artinya singa. Yes. Really? Okay. The word Ari means a lion. Ka'ari artinya seperti singa. So what did the authors of this Christian Bible do? Jadi apa yang dilakukan oleh penulis Matius ini? They took the word lion out, Mereka ambil kata ka'ari itu keluar, they erased it, dibuang, hapus, they ripped it out of the text, dibuang dari teks tersebut. and they put in the word pierced instead. Habis itu diganti dengan kata menusuk. And suddenly you have a Christian message. Tiba-tiba ada pesan yang Kristen. How do you play with my Bible? Bagaimana mungkin bisa mengganti-ganti Alkitab seperti itu? How do you change what it says in the scripture? Bagaimana mungkin saudara berani-berani mengubah firman Tuhan? And if you're going to change my Bible, you think I'm going to be a Christian? Dan apabila saudara berpikir bahwa saudara bisa mengubah Alkitabku, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke Kekristenan? How do you dare touch my text? Berani-berani yang menyentuh firman Tuhan. You know, the Jewish Bible is very, very big. Kitab Yahudi itu sangat besar. Over 23,000 verses. Sekitar It's over 23,000 lebih dari verses. 23.000 ayat. Imagine if we had a Torah in Bali. Bayangkan kita punya Torah di Bali. And there are a few of them there. Dan ternyata ada memang Torah di Bali. We went to New York and we took a Torah from there. Dan kita misalnya ke New York dan mengambil Torah di sana. And Jerusalem, we looked at a Torah there. Dan kita ke Jerusalem, kita mengambil Torah di sana. And in Australia. Dan di Australia juga. And there's a Jewish community in Malaysia and we looked at Torah there. Dan kita ada komunitas Yahudi di Malaysia dan kita melihat Torah di sana. How many differences will we find? Kira-kira ya dari semua Torah yang kita kunjungi ada berapa perbedaan? None. Zero. Tidak ada perbedaan. They're identical. Semuanya sama. Every letter. Setiap ayat, setiap huruf sama. Why is it the same? Mengapa sama? Because God protected it. Karena Tuhan sendiri yang melindungi Torahnya. You know, the Christian Bible is much smaller, as I said earlier. Alkitab Kristen itu jauh lebih kecil seperti yang sudah kita sebut sebelumnya. We have today nearly 6,000 Greek manuscripts of the Christian Bible. Kita sekarang ini punya sekitar 6.000 kopi manuskrip dari Alkitab Kristen. 5,776 handwritten ancient Greek manuscripts of the New Testament. Handwritten. Yes. 5.776 manuskrip di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan tangan. Does anyone know how many differences there are between all these manuscripts? Dari 5.776 manuskrip semua itu, kira-kira ada berapa perbedaan di antara semua itu? Kira-kira ada berapa tebak? There are well over 400,000 variants in these Perbedaan manuscripts. dari 5.774 kitab itu ada sekitar lebih dari 400.000 perbedaan.
there are only 139,000 words in the whole New Testament. Jumlah katanya cuma 130.000 kata di dalam Perjanjian Baru. Which means there are more than twice as many variations of the manuscripts as there are words. Oke, bayangkan 139.000 kata di dalam Perjanjian Baru, tetapi perbedaannya lebih dari 400.000 perbedaan. Artinya satu kata bisa 2 kali perbedaan, 2 kali lipat. The Torah, there is no changes. Every letter is perfect the same. Sementara Torah, kopi yang dari manapun ada di mana, tidak ada satupun yang berbeda, semuanya sama, persis. A much larger document. Padahal itu dokumen jauh lebih besar daripada dokumen Perjanjian Baru. Therefore, a lot easier for mistakes to be made. Jadi seharusnya secara logika kesalahan bisa lebih mudah terjadi di dalam Torah. A much older document, so there's much more time for mistakes to have been made. Dan usianya pun lebih tua, jadi seharusnya secara logika dalam perjalanan waktu itu kesalahannya lebih banyak. Yet not one letter is changed in all these thousands of Tapi years. ternyata dari semua kopi itu semuanya sama dan tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Because the God of Israel protected it. Karena Tuhan sendiri yang menjaga itu tentang kita. If we had different manuscripts, Seandainya ada satu pun yang berbeda, we would know what the original said. kita tidak akan pernah tahu yang asli itu katanya apa. We would not know what God meant. Kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang Tuhan maksud itu yang mana. That cannot be. Yang tidak mungkin yang mana. How does Matthew change the Jewish scripture? Bagaimana mungkin Matius itu berani-beraninya mengubah firman Tuhan yang Yahudi? This, my friends, is technique number 2. Ini adalah teknik gereja yang kedua. Change one word, Ubah satu kata, and now you have a new message. setelah itu ada pesan yang baru. Let's move on for one more. Ayo, mari kita memberi contoh yang baru. I'd like, please read for us the book of Matthew, chapter 2, verse 23. But you know, before you read it, let me first explain. The story goes on that finally the family who was in Egypt, waiting for Herod to die, can come back to the land of Israel. Setelah pergi dari Bethlehem ke Mesir, kisah tentang Yesus itu dilanjutkan dan dikatakan bahwa dia keluar dari Mesir dan akhirnya menetap kembali ke tanah Israel. But as we mentioned yesterday, Tapi seperti yang sudah kita sebut kemarin, was Jesus and his family permitted to return back to Bethlehem from where they came? apakah mereka itu kembali ke Bethlehem? No. Tidak. What city did they go to instead? Dari Mesir mereka kembali ke mana? Nazaret. Nazareth. Nazaret. Is this an accident Ini kira-kira kebetulan atau bukan? that the Messiah had to go to Nazareth? Bahwa Mesias ini harus kembali ke Nazaret. The book of Matthew wants you to know that it was foretold that the Messiah would come from Nazareth. Matius memastikan bahwa Mesias itu datang dari Nazaret dan bahwa itu dibuatkan di dalam Alkitab Yahudi. This is not a coincidence. Ini bukan kebetulan. And Matthew will quote a verse in the Jewish Bible to prove this. Dan akhirnya Matius itu mau mengutip sesuatu ayat Yahudi untuk membuktikan hal ini. So now we're a little bit later on in the story in the book of Matthew chapter 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius 2 ayat 23. Saya baca. Setibanya di sana, dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. He shall be called the Nazarene. Ia akan disebut orang Nazaret. It says it in your Jewish Bible, sir. Kata Matius, Pak, itu ada loh di dalam Alkitab Yahudi. Would you accept Jesus as your Savior? Terimalah Yesus sebagai Mesias. That's what Matthew wants you to know. Itu yang dilakukan oleh Matius. That's what he's saying to them. Itu yang dia katakan pada orang Yahudi itu. Is there anyone here who knows where this verse comes from that Matthew Kira-kira spoke? ada yang tahu nggak? Kutipan ini berasal dari Alkitab mana di dalam Alkitab Yahudi?
There's a reason. Let me ask a different question. Oke, saya mau coba bertanya yang lain. Is there anyone here who ever read the Jewish Bible? Ada nggak yang pernah membaca Alkitab Yahudi? Tanah, ya? Anyone read even in Indonesia? Yang dalam bahasa Did you read the Jewish Indonesia. Bible? Pernah baca dari Kitab Keluaran sampai Melihat? Pernah baca? Ya pernah. Ya. Isn't it strange that you don't know where this verse comes from? Aneh nggak? Kenapa nggak ada yang tahu ini ayat asalnya dari mana? Why don't you know this? Kenapa tidak tahu? Matthew was quoting it. Padahal Matius kan mengutipnya. Ayat ini dari mana adanya? Do not feel bad. Jangan merasa nggak enak. There's a reason why you have no idea where this verse comes from. Ada alasannya kenapa saudara tidak tahu ayat ini dikutip dari Alkitab Yahudi yang mana. That's because there is no such verse. Karena ayat ini memang tidak ada. It doesn't exist. Tidak ada sama sekali. And therefore, if you don't have a verse, you simply invent one. Jadi oleh karena itu, kalau tidak ada ayatnya yang mengatakan hal ini, gereja terpaksa menciptakan ayat itu sendiri. This, my friends, is technique number 3. Dan ini, teman saudara-saudara, adalah metode mereka, teknik mereka nomor 3. Now you're beginning to understand Nah sekarang saudara mengerti why our people mengapa bangsa kami have traveled throughout the world, yang sudah berkeliling dunia, have faced the church on every island, yang pernah bertemu dengan gereja di setiap benua, were willing to endure persecution dan kita bertahan dan tidak dan menerima penganiayaan mereka rather than convert to daripada Christianity. masuk ke Kristenan. The strange thing here is that although Matthew meant to convert Jews to Christianity in his book, Yang aneh di sini adalah walaupun Matius berusaha untuk mengubah orang-orang Yahudi menjadi Kristen, because Matthew quoted from the Jewish Bible, he made that impossible. justru karena dia mengutip dari ayat-ayat Yahudi dengan cara seperti itu, hal itu akhirnya tidak memungkinkan kita untuk pindah. If you know your Bible, Kalau orang Yahudi tahu, mengerti Alkitab mereka, no one will be able to rob you of a relationship with God. tidak ada yang bisa mengganggu-gugat hubunganmu dengan Tuhan dan kebenaran yang ada padanya. Thank you so much for having me here. Terima kasih sudah menerima saya. Yesaya 53. Yesaya 53 ditujukan kepada saya, topik yang serius sekali. Very often when I'm speaking, Seringkali ketika saya bicara, and I teach often to Christian audiences, kebanyakan saya bicara kepada orang-orang Kristen. I ask people a question about Isaiah 53. Saya sering bertanya tentang Yesaya 53. Who is speaking? Kalau begitu, siapa yang berbicara di dalam Yesaya 53? I'm going to ask you again. Saya akan menanyakan pada saudara, Who is speaking in Isaiah 53? siapa yang berbicara di dalam Yesaya 53? Itu kata-katanya siapa gitu loh. Let me tell you something about studying the Bible. Saya mau mengajarkan sesuatu mengenai cara belajar Alkitab. If you do not know who is speaking, you cannot understand the passage. Apabila saudara tidak tahu kata-kata ini ditulis atau dibicarakan oleh siapa, saudara tidak tahu ini artinya siapa, artinya apa. So don't worry, I'm going to ask you this question, Jadi jangan khawatir, saya akan menanyakan ini. and I'm going to need your help. Dan saya akan membutuhkan bantuan saudara. So tell me, who do you think might be speaking here in Isaiah 53? Kira-kira yang bicara, yang mengatakan ayat-ayat di Yesaya 53 itu siapa? Coba kita buka semua, let me ask them to open up in Isaiah 53. Buka semua, buka ayat Yesaya 53 sudah? If you don't ask this question about any chapter in the Bible, you'll never be able to understand it. Kalau tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini, saudara tidak akan mengerti berikut ini. Who do you think is speaking? Kira-kira siapa yang bicara? Coba. Some of you have heard this chapter before. Pasti ada orang yang pernah ketemu ini. So tell me now, right now, before we read it, you've read it, who do you think might be speaking here? Kan sudah pernah baca ya, Yesaya 53.
Kira-kira yang ngomong siapa sih? Tell me. Cepat saja. Yesaya, ya. He thinks just Isaiah said. They think Isaiah said. Anybody else? Ada yang lain? Ada pendapat lain? Yesaya 53 itu kata-katanya siapa? Elohim Israel, God. I wish I had a pen with me here. Seandainya saja saya punya bolpen di sini. Because whenever I teach this, karena biasanya waktu saya mengajar hal ini, I write down on the back of a paper, saya menulis di belakang sebuah kertas, Isaiah and God. Saya nulis dua kata, Yesaya dan Tuhan. And then I hold the paper next to me and I ask the audience who is speaking. Dan saya biasanya tutup itu kertas di dada saya dan saya tanya pemirsanya, jemaatnya, siapa yang bicara, yang kata-kata siapa ada di Yesaya 53? And I'm always told Isaiah and God. Dan jawaban mereka selalu saja Yesaya dan Tuhan. And then I show everybody the paper. Dan saya tunjukkan kertas ini ke semua orang. This, my friends, is the problem. Ini masalahnya. Those who are speaking in this chapter yang bicara di dalam ayat ini, di dalam bab ini, are the kings of all the nations in the Messianic age. Adalah raja-raja di dalam bangsa-bangsa yang tergabung di dalam kerajaan Mesias. The Gentile kings of nations. Yaitu raja-raja bangsa-bangsa non-Israel. This is one of the most beautiful chapters in the Bible. Ini adalah salah satu bab yang paling indah di dalam Alkitab. What do you think that the leader of Indonesia will say when Mashiach comes? Kira-kira pemimpin Indonesia itu akan mengatakan apa ketika Mesias datang nanti? What will the Pope say? Apa yang akan dikatakan oleh Paus? What will all the kings say when they see that Mashiach is coming? Apa yang akan dikatakan oleh raja-raja ketika Yesus Mesias datang? They will be shocked. Mereka akan kaget. Who would have believed such a thing? Siapa yang percaya bahwa ini ternyata yang terjadi? What they will see, and it may happen soon, Apa yang mereka akan lihat sebentar lagi will be so different than anything they had ever heard. adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah diajarkan kepada mereka. What they will finally witness Apa yang akan mereka saksikan nanti is so different than anything they had ever considered. sama sekali berbeda dari apa yang sudah pernah diajarkan kepada mereka. Could you imagine how shocked the world will be? Bisa bayangkan nggak betapa kagetnya nanti dunia? And they'll ask the following question. Dan mereka akan mengajukan pertanyaan berikut ini. Who would have ever believed such a report? Siapa sih yang akan percaya laporan seperti ini? Look to whom the arm of the Lord has been given. Lihatlah kepada siapa kemuliaan diberikan. How do you know what I just said to you is true? Dari mana kita tahu apa yang dia sudah katakan itu benar? How do you know it's correct? Dari mana kita tahu bahwa itu akurat? I don't want you to believe me. Jangan percaya kepada saya. I want you to stop following them. Jangan berhentilah untuk mengikuti manusia. I want to empower you. Saya ingin engkau dikuatkan. I want you to start following the Bible. Mulailah ikuti Alkitab, bukan manusia. And therefore, everything I'm going to share with you is right in your scriptures. Jadi apapun yang akan saya bagikan sebenarnya ada di dalam Alkitabmu sendiri. Now, just so you know, the chapter breaks today are completely artificial. Supaya saudara tahu, pembagian bab-bab ini sebenarnya adalah buatan manusia. They were invented by a Christian minister in the 13th century. Ini diciptakan oleh seorang pelayan Kristen di abad ke-13. He was the archbishop. His name was Stephen Langston. Ini dia adalah seorang archbishop yang namanya Stephen Langston. In an actual scroll, these breaks do not appear there. Di dalam gulungan yang asli itu pembagian bab ini dan ayat-ayat itu tidak ada. If you have a Bible, I'm sure you want to open it right now. Kalau punya Alkitab sekarang semuanya mohon dibuka Alkitabnya. Take a look at Isaiah 52 verse 15. Coba kita buka Yesaya 52 bab sebelumnya di ayat 53:1. 15. Di ayat 15-nya.
satu ayat sebelumnya, dan juga Yesaya 53 ayat 1. 52 ayat 15, bagian ini sebenarnya dimulai dari sini. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka ini raja-raja bangsa-bangsa tersebut, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Who is speaking here? Apa kata Yesaya 52? Siapa yang mengatakannya? The kings of nations. Raja-raja bangsa-bangsa, bukan? They're shocked. Mereka raja bangsa-bangsa ini ceritanya sedang terkejut. They can't believe what they're seeing. Mereka nggak percaya apa yang mereka lihat. Everything they are witnessing is so different than what they ever believed. Apa yang mereka saksikan nanti di akhir zaman ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda daripada apa yang sudah diajarkan kepada mereka selama ini. And they ask the question in the first verse of Isaiah 53. Itu sebabnya di Yesaya 53 ada pertanyaan ini. Who would have believed such a report? Kalau siapa yang bisa mempercaya laporan seperti laporan pandang mata ini? And that's what Isaiah 53 is. It's their shock. Itulah yang isi dari Yesaya 53. Itu isinya adalah kekagetan, keterkejutan bangsa-bangsa atas apa yang mereka lihat, saksikan di zaman kerajaan Mesias. Now, Sekarang, who is it speaking about? dia membicarakan siapa? The word Messiah appears nowhere in this chapter. Kata Mesias tidak muncul sama sekali di dalam bab ini. Look it up for yourself. Silakan baca ya, seluruh Yesaya 53 tidak ada kata itu. We are told, however, that this chapter is speaking about God's servant. Namun ayat pasal ini mengatakan bahwa pasal ini berbicara mengenai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, betul? You'll find that in Isaiah 52 verse 13 and again in 53 verse 10. Ini muncul di Yesaya 52 ayat 13 dan juga Yesaya 53 ayat 10. But who is this servant? Masalahnya sekarang adalah hamba Tuhan ini siapa? There's a problem. Ada satu masalah. Dan demikian bunyinya, namun engkau hai Israel hambaku Yakub, yang sudah aku pilih, beni sahabatku Abraham. Namun engkau hai Israel hambaku Yakub, yang sudah aku pilih, beni sahabatku Abraham, yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya, dan aku berkata kepadamu, kamulah hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Hambaku siapa? Israel. Ini hai Yakub dan Israel, karena engkaulah hambaku, aku telah membentuk engkaulah hambaku, hai Israel, engkau tidak akan melupakan aku. Hai hambaku siapa? Hai Israel pilihanku, bahkan aku memanggilmu dengan namamu, aku akan menamaimu sekalipun engkau tidak mengenal aku. Hai hambaku siapa? Dan mereka tidak akan menjadi haus. Dia memimpin mereka di antara reruntuhan. Dia telah membuat air mengalir dan batu cadas bagi mereka. Ya, dia membelah batu cadas dan memancarkan keluarlah air. I think that was verse 21. Was that verse? I think verse 20. 48 verse 20. Mereka 48 ayat 21, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka menuju tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Coba baca ayat 20, mungkin ayatnya beda, ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kastil, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai.
Dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Hambanya siapa? Yakub. Hamba siapa? You see what happens when you read the Bible for yourself? Jadi lihat apa yang terjadi apabila saudara sendiri yang membaca Alkitab, tidak ada yang diktat orang lain. These Christians are not bad people. Orang-orang Kristen ini sebenarnya bukan orang-orang yang jahat. They're not evil people. Mereka bukan orang-orang yang jahat. They just don't know any better. Mereka sebenarnya hanya tidak tahu dan tidak mengerti. They taught this one chapter out of context. Mereka hanya mengajarkan bab ini, tapi tidak mengajarkan seluruh konteksnya. So it sounds like it's speaking about Jesus. Jadi secara sekilas memang kelihatannya seperti Jesus. You just rip a passage out of context and you have a Christian message. Hanya satu bab diambil keluar dari konteks, setelah itu kita ubah dan menjadi Doubt in my mind saya sangat tidak meragukan. that there are some of you here who are descendants of Jews. Saya tidak meragukan bahwa banyak dari saudara yang sebenarnya merupakan keturunan Yahudi. And you're not aware of this. Tapi walaupun saudara tidak menyadari hal ini, The role of the Jew semua orang Yahudi, is to be a witness. semua orang Yahudi punya peran, punya tugas untuk menjadi saksi, Is to be a light to the nations. menjadi terang bagi bangsa, To not be afraid. dan tidak menjadi takut, To not be afraid to stand up to all the nations of the world dan tidak takut melawan semua bangsa-bangsa di dunia, and say there is only one God. dan ngotot bilang bahwa hanya ada satu Tuhan. And the Lord of hosts is His name. Dan Adonai Zebaoth itulah namanya. Look at verse 11. I feel goosebumps. Saya merinding di sana. Verse 11. Ayat 11. Look at verse 11. Kita baca ayat 11. Aku, Even I, bahkan akulah, am the Lord. akulah Hashem, akulah Tuhan. And read the rest of it. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. There is no one else. Tidak ada yang lain. There is no other Savior. Tidak ada juru selamat lain. There is no man that's a God. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. There is no God that's a man. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. There is only one. Hanya ada satu. And that's the job of the Jew, to proclaim this to every Dan nation. itulah tugasnya orang Yahudi untuk berdiri melawan semua bangsa dan membawa inilah. Any other questions? Now, I encourage you to, you could study this further. Oke, saya menyarankan supaya Yesaya 53 ini dibaca sekali lagi dan semakin dipelajari. There are many other words in Isaiah 53 that have been changed. Ada banyak kata-kata di dalam Yesaya 53 yang diubah, sudah diubah oleh gereja. But time is limited. Tapi waktu ini sangat sempit. But this is your Bible Tapi ini adalah kitabmu, warisan dari nenek moyangmu that belongs to you. yang diberikan oleh kepadamu. Let me just check. Jadi pertanyaan tadi, siapa yang dibicarakan? Hamba Israel itu sudah tahu, hambaku itu sudah tahu ya? Siapa tadi? Israel. Kalau setengah jam lagi, dengan saya lihat kira-kira pertanyaan. Dan pernah dibahas dalam tiga sesi di Magelang, dan videonya ada dan bisa dilihat di www.eitschaim.org di website saya. Mungkin sudah pernah tahu? Nanti saya bisa tulis yang mau. Itu ada 3 sesi, ada 3 jam. Itu khusus hanya untuk Yesaya 53. Kalau di sini terlalu banyak waktu yang akan terbuang. Jadi kalau mau baca Yesaya 53, mempelajarinya bisa nonton di video tersebut. Ya, websitenya ntar saya bisa catat di kertas. Kita lanjutkan sesi sore supaya agak lebih rileks. Setelah ini
kita menuju ke peranggulan dulu. Arti dari kata Yeshua itu, most Jewish names kebanyakan nama-nama Yahudi are names of God adalah nama-nama Tuhan and a description of God. dan juga deskripsi dari Tuhan sendiri. My name is Tovia. Nama saya adalah Tovia. That means the goodness of God. Artinya adalah kebaikan dari Tuhan. Tovia. The goodness of God. Ya, kawan. Tell them about your name. Nama saya Elisheva. What does that mean? Elisheva artinya God. This is a very special name. ini nama yang sangat istimewa. Who returns of 7, very special. Tuhan yang selalu kembali 7 kali. Isaiah, Yesaya, his real name is Yeshayahu. bahasa Ibrani Yeshayahu. It means the salvation of God. Artinya juga keselamatan yang dari Tuhan. Elijah, Elia, that means the Artinya, Lord God. Tuhan kami adalah Tuhan Allah. Tuhan kami adalah Elohim. Hezekiah means the mighty God. Hizkia artinya Tuhan yang perkasa. Pretty much every Jewish name means God. Sebenarnya semua nama Yahudi ada nama Tuhan di dalamnya. Does that mean, heaven forbid, that I'm God? Apakah itu berarti bahwa Tovia itu saya Tuhan, saya ini Tuhan? Elisheva is God. Elisheva ini Tuhan. The Prime Minister of Israel, Perdana Menteri Israel, his name is Netanyahu. namanya itu Netanyahu. That means that God gives. Artinya adalah Tuhan memberikan. Does that mean that he's God? Apa itu berarti bahwa dia itu Tuhan? Of course not. Tentu saja tidak. Open up your Bible Mari kita buka Alkitab to the book of Numbers, di Bilangan chapter 23, verse 19. 23, Bilangan 23, 19. ayat 19. So Numbers 23, 19. Bilangan 23 ayat 19. Elohim, Wait for a moment. I want to see. ya mari kita buka Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Could God be a man? Mungkin apakah dikatakan bahwa Tuhan adalah manusia? The Bible says no. Kita mengatakan dia bukan. Can someone have a very special name? Apakah seseorang bisa saja mempunyai nama yang istimewa? Yes. Ya, It doesn't mean that they're God. bukan berarti tapi orang yang punya nama istimewa itu adalah Tuhan. We all have been given unique names. Semua orang Yahudi diberikan nama-nama yang unik, Names of blessing. nama-nama yang penuh dengan berkat. And we hope to live up to the expectations of that name. Dan oleh karena nama itu diberikan, kita seperti diharapkan untuk hidup sesuai dengan nama tersebut. Ya. Tentang Yohanes 17 kurang jelas. Sebenarnya siapa yang menciptakan bapak-bapak kami? Hasem kan? Sejauh mana kebenaran dari penglihatan Yohanes di Kitab Yahudi? Selain Zakaria 13 ayat 6, adakah ayat pendukung lainnya dari Nabi lain Zakaria? Ya mungkin ini, ya yang terakhir sebelum kita. Praying to the Father. Masalahnya adalah bukan berdoa kepada Bapaknya. The problem, of course, is not being married to God. That's not the problem. Masalahnya bukan menjadi menikah dengan Bapa, ya, bukan itu masalahnya. The problem is that you're married to God and yet you have another woman on the side.
masalahnya adalah engkau sudah menikah dengan bapa, tetapi punya laki-laki lain di sampingmu. You have another man on the side. Ada pria lain, manusia lain di sampingmu. You're unfaithful to your true husband. Engkau tidak setia kepada suamimu yang sejati. This is the great sin. Ini yang dosa yang utama. There's nothing worse. Tidak ada yang lebih parah. Where does it come from? Nah, pertanyaannya tadi adalah dari mana asal doa itu? This is a little deep. Ini sebenarnya ada pertanyaan agak dalam. The more we move back in time to the earliest stage of Christianity, Semakin kita mundur di dalam waktu menjadi ke titik di mana kekristenan baru dimulai, the less paganism we're going to find. Semakin sedikit percampuran dengan penyembahan berhala itu kita temukan. The less embellished it will be. Lebih kurang terkorupsi gitu. Do you remember yesterday I mentioned that the virgin birth was not written about in the early time of Christianity in the letters of Paul or the book of Mark? Ingat bahwa kemarin kita bahas bahwa kelahiran dari perawan itu tidak muncul di dalam surat-surat yang lebih awal, tulisan-tulisan yang lebih awal, yang lebih dekat kepada aslinya tadinya. It would only be later on in the first century that Christians will begin to say that the Messiah was born of a virgin. Ini baru belakangan setelah ratusan tahun sesudah kitab-kitab yang pertama muncul, yang mulai munculkan ide tentang Mesias yang lahir dari perawan. Just as Hindus teach that Krishna was born of a virgin. Persis sama seperti orang Hindu mengajarkan bahwa Krishna itu lahir dari perawan. The great God made a woman pregnant. Bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan yang besar membuat seorang wanita itu hamil. And that's how Buddha was conceived. Dan itulah lahir Buddha. Check it out for yourself. Cek sendiri aja, silakan. The earliest Christians didn't believe such nonsense. Nah, kekristenan yang mula-mula sekali, yang awal sekali itu tidak pernah percaya hal-hal yang bodoh itu. And that's why you won't find these stories in the earliest books of the Christian Bible. Itu sebabnya sebenarnya tidak akan mendapatkan hal ini di buku-buku yang lebih awal. So the earliest Christians didn't believe in the Trinity. Orang Kristen awal itu tidak pernah percaya pada Trinitas. The first time you find any idea that Jesus was a kind of God is in the last of the four Gospels in the book of John. Satu-satunya pertama kali muncul bahwa Yesus itu adalah seperti seolah-olah Tuhan itu baru muncul di dalam kitab Injil yang paling terakhir ditulis, yaitu di dalam Yohanes. Walking around saying, I'm God. Did Mark simply forget to state that? Kalau memang Yesus itu berjalan ke sana kemari dan mengaku bahwa saya adalah Tuhan, apakah Markus lupa menulis tentang itu? So therefore, the earliest Christians made a small change. Jadi orang-orang Kristen yang awal banget itu hanya melakukan perubahan yang sedikit saja. Told that there are many of you standing here who would never die, who would never taste of death before the great kingdom came. Mereka diajarkan bahwa orang-orang yang hadir di zaman Yesus itu tidak akan mati sebelum kedatangan Mesias. These predictions, of course, failed. Ternyata prediksi itu gagal. Therefore, it's easy to understand that the earliest Christians did worship one God. Jadi sangat dimengerti bahwa kekristenan yang awal sekali memang benar-benar hanya menyembah Tuhan. They just followed a person who they thought was the Messiah. Mereka hanya mengikuti seorang manusia biasa yang mereka pikir adalah Mesias. Later on, Christianity will develop into the religion that you see today before you. Nah, baru belakangan ratusan tahun sesudahnya kekristenan itu berkembang menjadi agama yang seperti kita kenal sekarang. Very quickly, the Sabbath would change from Saturday into Sunday. Ya, secara singkat Sabat akhirnya berubah jadi Minggu. That doesn't happen in the Christian Bible, but in the 2nd century. Itu baru terjadi di abad kedua. Later on, Christians would start to celebrate Christmas. Kemudian muncul Christmas, Natal. You won't find that in the Christian Bible. Itu tidak ada di dalam Alkitab Kristen.
Later on, Christians would start to celebrate Easter. Habis itu ada tambahan Paskah, Easter ya, Easter. That was in the 2nd century as Itu well. juga abad kedua. You won't find that in the Christian Bible. Di dalam perjanjian baru tidak ada. Do you see why it's so important not to change one letter? Sangat penting untuk tidak mengubah satu huruf pun. Not to change one word. Jangan mengubah satu kata pun. Because you start with one little change, Saudara memulai hanya dengan perubahan kecil sekali, and it becomes later on such a great change. tapi dalam kurun waktu lama akan perubahan